karena spesial ya. Nah, malam hari ini teman seperjalanan, temanya adalah mengenali dan menerima panggilan jiwa, gitu ya. Seperti biasa, kalau webinar spesial ini yang bicara bukan kami, tapi untuk kali ini kami mau mewawancara, ya mewawancara satu teman seperjalanan yang punya satu cerita yang menurut kami itu sesuatu yang pertama kali saya dengar dari Rusi waktu itu, kok merinding-merinding ya. Betul ya, gitu ya Bu ya. Nah, tapi sebelum dimulai, sebelum saya panggil nih, kita mau wawancara beliau gitu ya. Boleh dong tuliskan nama dan kota tempat teman-teman tinggal di fitur chat supaya nanti kita bisa ngobrol enak pada malam hari ini. Monggo silakan ya. Jadi malam hari ini sistemnya ya, sistemnya itu kita akan ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman yang mau tanya, monggo silahkan gitu ya. Eh, jadi nanti kami akan mewawancara beliau ini itu dan beliau akan menceritakan kisah perjalanan hidupnya gitu ya sampai beliau menemukan satu panggilan jiwa yang menurut kami itu unik sekali gitu ya. Ya, Oke, terima kasih feedbacknya. Ada Pak Asap Pak ya. Satya dari Surabaya. Wah, selamat datang. Mbak Vera lah ya ini ya. Mbak Vera dari Tangerang, Bu Kumala di Semarang, welcome. Mbak Ike dari Palembang, welcome. Mbak Yuyun dari Bekasi, Pak Narto dari Jakarta Timur, Mbak Sartika dari Jakarta Jakarta. gitu ya. Welcome, welcome. Terima kasih feedbacknya. Saya mau langsung wawancara saja nih, pemateri kita malam hari ini. Selamat malam Mbak Anas. Mana Mbak Anas ya? Halo Mbak Ah, Ananas. masih di mute Mbak Anas. Masih ke mute, Mbak Anas. Oh, nah, Selamat malam Pak Ari Cirusi. Selamat halo. malam. Yes, Mbak Anas, thank you ya. Sudah bersedia. Sudah bersedia kita todong lebih tepatnya. Ya, sama-sama. Oke. Nah, Mbak Anas, jadi saya Hmm? mau cerita dulu nih ya, teman-teman ya. Mbak Anas ini seorang perawat, betul ya Mbak Anas ya? Iya, iya betul. Seorang perawat, tapi punya satu panggilan yang unik nih. Tapi sebelum kita ngobrol panggilan nih Mbak Anas, Mbak Anas boleh cerita dulu nggak pengalaman hidupnya? Konon kabarnya yang saya dengar Iya, dari iya. Rusia itu Mbak Anas tuh sempat menolak perjalanan hidupnya katanya. Katanya hidupnya itu identik dengan Perpisahan ya. perpisahan gitu ya. Boleh cerita nggak dari awalnya kehidupan keluarga Mbak Anas gitu ya, kehidupan pribadinya Mbak Anas sampai katanya menolak perpisahan kok sering banget datang dalam hidupnya itu gimana Mbak Anas? Silakan silakan. Oh iya, iya betul. Iya, aku tuh memang ini ya Pak Ari ya. Dari aku kecil sampai sekarang tuh kayak banyak tema perpisahan di dalam hidup aku gitu. Kayak dari aku kecil sampai umur sekitar 6 atau 7 tahun itu bapakku tuh kerjanya di luar kota terus gitu, di luar daerah lah ya gitu. Jadi pulangnya itu setiap sebulan sekali gitu. Itu pun apa namanya sebentar terus pergi lagi, sebentar pergi lagi. Nah, begitu sekitar aku umuran 7 tahun itu eh, apa namanya bapakku tidak bekerja, bapakku tidak bekerja, terus ternyata situasi di daerah aku dulu tinggalnya di Lampung ya Pak Ari ya. Waktu di Lampung itu eh, tiba-tiba di sana itu ada kayak macam krisis lah ya gitu. Pada tahun itu tuh kayak kan kita tinggal di daerah sana itu penghasilan utamanya itu kopi dan cengkeh gitu ya. Jadi masyarakat itu uangnya itu dari situlah muter-muternya gitu ya. Nah, karena harga cengkeh pada saat itu ambruk, harga kopi ambruk gitu ya. Jadi masyarakat di situ tuh kayak nggak ada sumber penghidupan. Akhirnya memaksa keluarga aku itu gimana ya, kan waktu itu kehidupan kita tuh dari berjualan gitu ya, kayak toko sembako gitulah kecil-kecilan gitu. Nah, karena situasinya uang yang nggak beredar gitu ya, jadi kan toko juga lama-lama habis gitu ya. Ada yang ngutang, ada yang cuma tukar-tukar dari hasil tani mereka gitu. Tapi hasil tani itu juga kan nggak bisa dijual lagi karena emang nggak laku, nggak ada harganya gitu. Akhirnya ibuku
ibuku itu akhirnya merantau ke Jakarta gitu loh, Kari. Jadi kan itu pas aku masa-masa SD gitu deh, masa SD mungkin kelas 2 atau apa gitu. Nah, terus merantau ke Jakarta dan kita di rumah gitu. Jadi aku dan kakakku di rumah sama bapakku, ibuku yang merantau terus kayak tiap bulan ngirim gitu kan. Sampai itu kita bisa pindah gitu, bisa pindah ke Jakarta semua. Tapi itu pun kita pindah ke Jakarta itu bertahap ya, nggak langsung sekaligus gitu. Dari aku dulu, terus itu kakakku, kan tergantung sekolahnya gitu ya. Sekolahnya itu udah lulus ini aku pindah, kakakku pindah, terus itu terakhir bapakku, dan bapakku pindah itu juga kan kita nunggu rumah di Lampung laku dulu gitu kan, itu kan butuh waktu lama ya, mana situasi yang lagi masalah keuangannya di sana juga lagi nggak bagus gitu. Siapa yang di zaman itu mau gampang beli rumah gitu kan. Jadi kan tetap aja kita udah pindah ke Jakarta, akhirnya juga nggak bersatu dengan bapakku. Bapakku yang akhirnya kayak berapa bulan sekali dateng nengokin kita gitu kan. Dateng. Itu kan kayak kita keluarga tapi di satu di mana, yang satu di mana gitu, nggak pernah bersatu gitu. Gilirannya kita semua udah bisa berkumpul di rumah di Lampung itu udah laku, ya berkumpul sampai kita berkumpul di Tangerang lah ya. Ini itu akhirnya sampailah aku bisa bekerja gitu, sampai aku kerja gitu. Pas aku kerja itu aku kan kerjanya jauh ya di daerah Salemba sana gitu. Jadi nggak mungkin kalau dari Tangerang aku tiap hari bolak-balik ke Salemba. Itu kayak habis waktu di perjalanan lah, apalagi kalau aku masuknya jam 7 dari Tangerang mau jam berapa gitu. Gitu ya. Nah, terus udah itu mau nggak mau aku akhirnya masuk asrama gitu kan. Di asrama aku pindah lagi, kan nggak ngumpul lagi gitu ya. Kok yang nggak Iya. ngumpul gitu, punya keluarga tapi nggak pernah berkumpul. Nah, habis itu nggak lama dari itu istirahat sebentar lah dari perpisahan itu, bapakku nggak ada. Pas bapakku nggak ada, ya habis bapakku nggak ada, pernikahan aku bubar gitu. Pernikahan aku bubar, habis pernikahan aku bubar, baru ibuku nggak ada. Begitu ibuku nggak ada, eh, apa yang nggak ada ya, teman-teman satu tim aku waktu itu posisinya lagi ngerawat satu pasien gitu ya, kita perawatnya 3, asisten perawatnya 2, jadi dalam satu tim itu kita 5 orang, dan perawatnya itu satu tiba-tiba kecelakaan, dan kita kehilangan, kayak tim itu lagi oleng gitu ya. Oleng, nggak ada teman, nyari lagi perawat yang cocok buat kita, sama perawat cocok sama keluarga itu juga nggak gampang ya. Akhirnya itu kayak, wah kita kehilangan dia juga, di mana di antara kita semua dia kita anggap senior gitu ya, mereka dia itu pokoknya ngemong lah sama kita, tiba-tiba dia nggak ada gitu. Itu kita kayak gimana gitu. Habis itu setelah teman itu nggak ada, dilalahnya aku ngerawat pasien itu, dokternya meninggal gitu loh. Dokternya juga meninggal pada saat sedang merawat pasien. Jadi kita tuh kayak kehilangan pegangan ya. Maksudnya udah pasiennya lagi nggak ada, maksudnya lagi kondisinya juga lagi turun gitu ya, dokternya udah meninggal gitu. Terus kita merawat sebisa-bisanya lah dengan keluarga nih, apa ya, kita rundingan. Emang sih ada dokter yang via telepon gitu, bimbing kita gitu, maksudnya ini harus gimana, tapi nggak bisa datang karena posisinya juga waktu kemarinnya itu kayak COVID gitu ya. Dan terakhir gongnya ya pada saat pasien aku meninggal gitu. Terus kayak aku, wah semuanya udah diambil nih dari hidup aku. Yang ada aku udah nggak punya apa-apa, maksudnya orang tua nggak ada, suami nggak ada, terus itu penghasilan nggak ada, maksudnya udah selesai lah ya, pasien juga nggak ada, terus ini aku mau ngapain nih sendirian, jangan-jangan sekarang giliran aku gitu yang mau nggak ada gitu. Terus baru aku ngerasa ini mau ada apa ya gitu. Itu aja sih Pari yang ngerasa kenapa aku sampai dibuat menjadi sendiri gitu. Tapi ternyata di dalam kesendirian itu banyak hal yang perlu aku kerjakan gitu sih. Oke. Nah, sebelum akhirnya Mbak Anas mendapatkan kesimpulan gitu ya, bahwa dalam kesendirian itu ada hal yang aku mau kerjakan gitu.
Iya. sempat ngalamin peristiwa-peristiwa tidak terima kah dengan kehidupan ini? Karena tadi kan kalau dilihat papanya Mbak Anas awalnya kerja, Iya, papanya pulang gantian ibunya iya, pergi. iya, Terus akhirnya satu-satu kumpul, begitu kumpul Mbak akhirnya Anas Mbak ya. Anasnya pergi. iya, Terus akhirnya papahnya meninggal dunia. Jadi kan iya, kayaknya akrab banget dengan perpisahan ya kayaknya ya. iya, iya, Kayaknya nggak benar. bisa membuat sesuatunya itu berkumpul bersatu gitu. Ada ngalamin nggak fase-fase kayaknya kok kayaknya hidup gue begini banget, menyalahkan keadaan atau menyalahkan di luar Oh gue? iya, 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 Pari. Aku tuh sempat kayak hidup itu kayak paling menderita banget gitu. Paling Oke. menderita banget itu yang kayak kok hidup aku Tuhan kayak gini banget ya gitu sama aku gitu. Ah. Kayak nggak aku tuh kayak sempat ngiri juga sama orang-orang yang punya keluarga gitu ya, kayak punya keluarga yang utuh gitu. Sementara aku kalau ditanya ibunya mana, bapaknya di mana tinggalnya, sampai ada yang bilang, "Emang bisa bapakmu sama ibumu kok yang satu di sana, yang satu di sini?" Enggak sih gitu. Tapi kayak sulit gitu menerangkan ke orang gitu situasi yang ada gitu. Tapi memang aku yang paling aku ngerasa apa ya, kok gini banget hidup aku itu ketika aku berpisah sih sama mantan suami aku gitu. Kayaknya itu kayak benar-benar gimana ya, benar-benar bikin aku merasa terpukul gitu ya. Maksudnya kayak yang oh emang aku tuh kayak nggak bisa gitu loh punya punya keluarga, satu keluarga yang Hmm. eh, utuh gitu loh. Emang harus begini begini begini, nggak pernah ada. Padahal kan kayak aku tuh punya mimpi yang memang oke lah, keluarga aku memang terpencar-pencar, paling nggak kalau aku menikah ya aku punya satu keluarga yang Hmm. utuh lah gitu, ada ibu, ada bapak, ada anak gitu yang kumpul gitu. Tapi Hmm. ternyata enggak, itu tuh yang kayak eh, kok hidup aku isinya kayak gini semua ya gitu, maksudnya hidupnya Iya, kayak iya. gini semua gitu, kayak aduh, eh, ya gitu deh, nggak bisa diomong. Iya, iya, tapi bisa dirasakan ya Mbak Anas ya. Oke. Nah, lalu di mana titik baliknya akhirnya Mbak Anas bisa mulai menerima bahwa kenyataan hidupnya Mbak Anas itu identik sekali dengan perpisahan. Ada titik apa atau ada cerita apakah? Identik perpisahan sih waktu aku pas ikutan Individuation Journey ya gitu. Justru malahan. Oke, oke, oke. Jadi waktu ikutan Individuation Journey itu kan sama Cirusi, kita sempat aku juga awalnya ikut Individuation ini kan lebih karena aku mentok sana sini ya, Pak Ari. Aku kan dari perawat, terus itu aku pengen ganti profesi gitu, yang paling enggak aku kan nggak bisa terus-terusan pergi terus enggak di rumah sementara aku punya anak gitu, dan aku kondisinya juga udah single gitu kan. Jadi kalau aku pergi-pergi terus ya ntar gimana gitu, dengan ya akan hidup akan begitu terus gitu. Tapi kalau aku paling tidak aku punya usaha di rumah, aku bisa di rumah, bisa sambil Hmm. ngurusin anak gitu. Pasti kan Hmm. kalau kita ibu-ibu mah pengennya ya nggak pergi Hmm. terus gitu. Dan kalau suatu hari ya aku nggak akan terus-terusan ngerasa pengen pergi-pergi terus untuk cari pekerjaan yang seperti itu. Makanya aku pengen ada usaha apalah yang ada di rumah, tapi aku juga bisa berkumpul dengan anakku gitu, dan Oke. menghidupi kami gitu. Nah, tapi pas perjalanan ini aku udah usaha macem-macem gitu, kok kayaknya nggak jalan ya gitu, kayak sebentar terus redup sebentar, redup sebentar, redup. Tapi dan kalau aku ingat dari sebelum-sebelumnya emang selalu begitu usahanya gitu. Sampai yang bikin aku ngerasa kayaknya ini ada apa-apa gitu ya. Itu pada saat waktu klien-klien aku udah daftar untuk terapi gitu, udah banyak, tiba-tiba secara serentak mereka membatalkan gitu. Kayak kok semua membatalkan semua gitu. Aku kayaknya udah kayak feeling kayaknya ada apa-apa deh gitu. Ditambah lagi sampai aku yang udah panggilan ke rumah gitu ya, udah datang ke rumah aku mau terapi, tiba-tiba dia ada tamu, jadi nggak jadi terapinya, dan itu bukan satu Hmm. dua gitu. Maksudnya tuh Oke. aku bilang kok kayaknya semua kayak udah pintu tuh tertutup gitu, kayak
kayaknya ada apa ya gitu. Terus aku kayak apakah kata orang-orang yang ada mental block gitu ya dengan satu usaha gitu. Karena kan memang aku selama ini kebanyakan boleh dibilang 15 tahunnya aku bekerja dengan orang kan gitu. Sementara baru sisanya aku coba ini, coba itu, coba ini, coba itu gitu. Jadi boleh dibilang aku juga memang belum jago usaha lah kalau dibilang usaha sendiri gitu ya. Aku pikir apa ada mental block atau apa, tapi rasanya aku udah mulai healing kan dari 2021 sampai 2022 gitu. Udah 2 tahun. Masa sih udah segitu banyak yang aku rilis masih aja ada mental block apaan lagi gitu ya. Kayak udah capek, healingnya aja udah capek gitu loh. Capek healing. Capek healing, oke. Ya, Iya ya, ya, gitu. ya, ya. Oke, Itu oke, oke. itu apalagi yang salah gitu kan, kayaknya udah segala cara diusahakan gitu. Makanya akhirnya baca ini, baca itu, kayak udah capek lah, apalagi strategi internet marketing, udah pusing, udah nggak tahu. Baru aku nyari yang lain-lain, baru aku kayak ketemu human design gitu. Dari human design itu baru aku, ini apa ya human design gitu, oh apa aku nggak selaras ya gitu. Kan aku jadi tanya, jangan-jangan gitu kan. Nah, baru aku baca human design. Terus pas udah aku baca-baca kayaknya cocok gitu. Kebetulan kan aku sukanya memang yang kayak penyembuhan-penyembuhan sih Pak Ari, walaupun usaha gitu, kayak herbal, terus aku puntur, terus kayak pranic healing atau yang gitu-gitulah gitu. Jadi kalau aku lihat human design tuh kayaknya udah cocok juga sih gitu, walaupun nggak perawat gitu kan. Karena aku kan apa ya, energinya refinement itu ya gitu. Jadi kayaknya udah cocok gitu. Tapi kok aku udah kontemplasi, ya ada sih beberapa kayak yang belum aku bereskan gitu. Tapi tetap aja gitu, kayak badan tuh masih pikiran masih pengen usaha lagi gitu. Tapi badan kayak nggak gerak gitu, kayak perjuangan gitu untuk bergerak gitu, untuk posting sesuatu aja gitu, kayak aduh ini kok kayak butuh usaha sih gitu. Udah nggak ada kebahagiaan untuk posting gitu. Itu udah. Terus aku bilang kayaknya memang ada apa-apa, tapi ya apa ya gitu. Nah, baru akhirnya kan udah masuk member VIP, baru ini kan ikut webinar gitu. Baru aku pas ketemu Cirusi pas nerangin tentang Jinki itu. Nah dari situ baru ya kayaknya aku coba deh gitu. Karena kayak udah mentok, udah nggak ada jalan mau apa lagi gitu, karena udah semua dilakukan gitu. Akhirnya aku ikut, tapi aku juga kan nggak ikut yang langsung ya, kan itu bisa ada activation, ada Venus, terus baru ada Pearl. Nah di situ aku ambil dulu deh Venus, activation dulu gitu. Ini beneran apa iya gitu kan, masih kayak belum yakin gitu, apa iya aku butuh ini gitu, perjalanan ini gitu. Nah terus aku baru coba, pas baru activation itu baru aku kayak ngerasa oh iya, di situ aku baru tahu sih gitu, kalau ternyata walaupun aku udah 2 tahun melakukan healing gitu ya, itu ternyata aku baru menyelesaikan bagian-bagian dasarnya aja, atasnya aja gitu, permukaannya aja gitu. Ternyata dalam-dalamnya itu masih banyak gitu. Masih banyak, ibarat kita mancing tuh yang aku baru ikan air dangkal lah gitu ya. Ternyata dengan individuation journey ini kayak dikasih umpan, kita harus ke tengah laut dan ke dalam laut gitu, baru ketemu monster-monster yang oh my god gitu, kayak yang ternyata sebanyak ini gitu. Terus ya udah akhirnya untuk satu kedua memang aku istirahat dulu ya, kayak capek gitu, maksudnya tuh saking banyaknya yang harus aku proses gitu ternyata. Nah udah itu baru aku lanjut. Nah setelah lanjut yaitu akhirnya sampai pada bagaimana kita menemukan tujuan panggilan hidup kita gitu. Nah dari situ aku sangat terbantu sih sama Cirusi dengan pertanyaan-pertanyaan Cirusi yang dari semua yang pernah Mbak Anas jalani, sebenarnya apa sih yang Mbak Anas merasa gampang untuk Mbak Anas jalani gitu. Itu pertanyaan Cirusi gitu. Dan aku bilang ya karena aku udah 15 tahun kerja sebagai perawat ya, otomatis ya aku bilang Ci, aku paling gampang ya sebenarnya ngurusin pasien gitu ya.
Oke, berarti Mbak Das gampangnya jadi perawat ya. Iya gitu, tapi aku juga jadi perawat gitu kayak ngangguknya tuh agak balik lagi nih gitu. Gitu Oke. terus terus jadi perawat. Nah, terus pertanyaan lanjutan dari si Rusi, oke, apa yang membedakan Mbak Anas dari perawat lain gitu loh. Terus aku mulai tuh nyari pembeda apa ya yang buat aku tuh berbeda dari perawat lain sampai akhirnya aku menemukan satu pembeda yang aku rasa Apa itu Mbak Anas? Ya. tidak semua orang, tidak semua perawat ya bisa melakukan itu gitu loh. Oke. Apa Dan itu Mbak Anas? yaitu aku kemampuan aku untuk Oke. mendampingi orang-orang yang udah kondisi pasien-pasien yang udah kondisinya udah menurun gitu ya. Dan Oke. kenapa itu tuh emang setiap kali aku dinas gitu ya, kalau aku dinas di rumah sakit itu ada pasien yang kayak gitu, entah kenapa aku pasti udah yakin, udah feeling tuh pasti itu aku nih bagiannya aku di situ. Oke. Gitu. Itu aku udah selalu di situ. Dan dari situ juga aku sering ngerasa di rumah sakit tuh pernah punya perasaan diperlakukan tidak adil gitu loh. Maksudnya kita kan sama-sama kerja gitu, kenapa aku harus dapat yang kayak gitu terus gitu. Oke. Seolah-olah Nah, semua yang aku pegang lebih banyak yang ke sono daripada yang ke sini gitu. oke. Nah, Mbak Anas, sorry, ku potong dulu. Berarti Mbak Anas itu sebetulnya sebagai perawat itu divisinya lebih banyak di bagian apa Mbak Anas yang katanya orang pada nggak mau gitu ya. Apa namanya? Terminal care. Nah, terminal care itu apa? Bisa Enggak gini dijelasin? Mbak, kita tetap di satu, aku dinasnya di perawatan bedah sebelum operasi dan sesudah operasi gitu. Oke. Tapi di saat pasien-pasien itu kondisinya menurun gitu, kan mereka tetap ada di Oke. situ. Jadi di Oke. antara pasien-pasien yang lain gitu. Nah, dilalahnya kalau Oke. ada satu pasien yang udah mulai operasinya besar gitu, misalkan akhirnya mereka kondisinya turun gitu, atau dari ICU yang dokter bilang ini sudah tidak merespon obat, udah tidak ada perbaikan, akhirnya dirawat di ruangan biasa karena dia habis pembedahan, ya turunnya kan ke masuknya ke ruangan tempat kita juga gitu. Tidak di Oke. satu bangsal yang dipisahkan gitu enggak gitu. Tapi di dalam Oke. situ. Cuman kan dia di kamar-kamar yang beda. Biasanya sih ditaruh di ruang yang sendiri, bisa juga sih yang berdua gitu. Atau kalau Oke. dia emang kelas 3 ya tetap berempat tapi dia ada di situ gitu. Oke, berarti untuk pasien-pasien yang bisa dibilang kondisinya sudah menurun, Iya, dan iya, bahkan mungkin mereka berlanjut ke dimensi yang lain, begitu ya, iya, Mbak iya, Anas? iya. Oke, kita sebut saja meninggal dunia lah, gitu. Iya, iya. Nah, lalu eh, apa yang tadi Mbak Anas cerita, banyak eh, teman sejawat Mbak Anas, perawat-perawat yang lain, itu tanda kutip tidak menyenangi ya menemani pasien-pasien yang kondisinya menurun tersebut gitu dan apa yang mereka perlakukan sama Mbak Anas gitu ya disuruh di sananya gitu ya Enggak udah sih Nas kalau sikat aja kalau gitu ya gitu ya kalau atau dari gimana? teman-teman sih, kalau dari teman-teman dan dari penanggung jawab aku atau suster kepala aku tuh seringnya mereka menganggap aku lebih sabar di sana gitu. Oke. Dianggapnya lebih sabar. Tapi aku nggak ngerasa lebih sabar sih, ngerasa biasa-biasa aja gitu. Makanya Oke. aku kan kita semua sama gitu loh jadi perawat gitu. Kenapa harus aku sering di sini gitu? Dan aku punya dua dua ini sih. Kalau nggak di bagian yang kayak gitu, aku sering di bagian yang pasien-pasien yang sulit dalam artian banyak komplain, kritis, yang rewel gitu-gitu. Nah itu juga itu bagian aku tuh. Oke. Oke. Yang sulit-sulit pokoknya ya. Iya, 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 Gitu. iya. Tapi Oke. dari situ juga aku tahu sih sebenarnya setelah aku tahu human design, ternyata aku tahu itu juga bagian dari panggilan aku, energi aku yang memanggil karena aku punya energi listener itu gitu ternyata. Itu juga aku sadarnya setelah aku baca human design gitu loh. Oh iya gitu ternyata dulu aku ngerasanya punya
diperlakukannya nggak adil, ternyata itu tarikan aku juga gitu ya. Oke, oke. Nah, berarti dulu Mbak Anas sempat merasakan bahwa Heeh. kenapa aku yang harus seperti ini kan sih? Iya, Kenapa aku yang iya, iya benar. dilempar ke tempat ini Iya, gitu di ya? tempat-tempat Benar yang ya? nggak menyenangkan gitu loh. Oke, dulu sempat nggak menerima ya? Ya nggak menerima, karena kita kan sama-sama dibayar yang sama gitu. Kenapa aku harus ya di sana di tempat-tempat yang nggak enak gitu. Oke, oke. Nah, tapi kalau boleh jujur Mbak Anas, pada saat Mbak Anas melakukan hal tersebut, perasaan apa sih yang dirasakan gitu? Dulu dan Eh, sekarang gitu. Panggilan yang sekarang ini, Iya. ya di situ sih aku ngerasa eh, apa ya? Aku merasa hidup aku berharga dan aku merasa aku berguna. Jadi aku tidak hanya berguna untuk orang lain, tapi diri aku sendiri ngerasa aku berguna di situ gitu. Itu sih Tari. Itu juga sempat aku kayak bagian dari aku sulit menerima. Pada saat aku nggak bisa menerima itu aku bilang kan sama Tuhan gitu ya. Oh. Tuhan, kok tega-teganya sih Tuhan mengembalikan aku ke tempat itu gitu. Padahal aku udah berjuang keras jiwa dan raga dan biaya gitu ya untuk Wah. keluar dari pekerjaan perawat gitu ya. Karena kan aku kayak ngerasa ya Pak Arya, pekerjaan perawat itu juga berat gitu, apalagi harus jaga malam gitu. Dan aku udah menjalankan itu 15 tahun gitu. Dan aku tuh tingginya cuma 153 dan berat badanku 42. Angkat pasien itu berat gitu loh. Walaupun ada tekniknya juga gitu. Dan aku kayak ngerasa nggak selamanya aku harus jadi perawat gitu. Kalau aku jadi perawat terus kayak gini, wow gitu. Kayak terutama jaga malam ya. Dan aku tuh kalau habis mendampingi orang meninggal, itu aku bisa tidur kalau habis jaga malam ya, aku bisa nggak bangun hampir 24 jam loh Pak Ari gitu. Maksudnya tuh selain capek karena jaga malam kayak energinya tuh kayak terkuras. Jadi aku paling bangun untuk minum atau makan ke kamar kecil tidur lagi. Bahkan kadang-kadang teman asrama aku tuh suka bilang, kamu tidur apa meninggal? Orang tidur kok nakutin gitu loh. Gitu. Oh, Kalau aku tidurnya oke. tuh sampai begitu gitu. Kan itu kayak menguras energi kita banget gitu kan. Kalau terutama Hmm. untuk lagi habis nanganin pasien-pasien yang begitu ya. Jadi aku dulu emang pikir aku nggak akan selamanya gitu jadi perawat. Makanya aku selalu ada usaha-usaha untuk melarikan diri gitu dari dari dunia itu. Gitu. Oke. Dan terus kok aku tiba-tiba Tuhan aku kok dikembalikan ke sini teganya gitu. Terus tuh aku sampai bilang eh, aku tuh bukan orang yang apa ya banyak kemauan punya kehidupan yang butuh biaya yang banyak, enggak juga Pak Ari. Aku bilang Tuhan, aku tuh cuma pengen punya usaha di rumah yang bisa menghidupi aku dan anakku, udah sih itu aja, enggak terlalu Oke. itu. Dan kalau Tuhan mau mengabulkan itu bukan sesuatu yang susah gitu, itu Susah gitu. gampang gitu, Oke. kenapa aku harus balik lagi ke sana gitu. Dan yaitu pada suatu hari pagi aku bangun tidur di saat aku lagi merenungi nasibku itu. Aku Oke. kayak dapat jawaban sih Tari, yaitu kayak tiba-tiba aku dapat jawaban, Anas coba deh kamu lihat ke belakang gitu, di antara semua perjalanan yang kamu udah jalanin, di mana kamu merasa paling berharga dan kamu merasa kamu berguna. Dan di situ aku baru tahu bahwa ya di situ gitu, di pinggir tempat Hmm. tidur itu mendampingi pasien yang begitu. Ketika aku menemani keluarga itu, pasien itu sampai aku mengurusi jenazah sampai selesai, itu aku pulang tuh kayak ada perasaan yang tidak pernah aku dapat di pekerjaan apapun gitu loh Pak Ari. Itu sih makanya aku Oke. akhirnya ya udah di Tuhan gitu. Kayaknya juga ya udah gitu aku terima. Walaupun Hmm. sebelum sampai di situ aku ada banyak penyangkalan apa negosiasi gitu loh Pak Ari sama Hmm. Tuhan gitu. Aku ini kan apa ya? Apa iya gitu loh, ini panggilan aku gitu loh. Terus aku Hmm. kayak dikasih pertanda-pertanda juga sih waktu aku meragukan panggilan ini gitu ya. Hmm. Aku bilang apa iya sih aku beneran harus balik ke sini lagi gitu. Hmm. Tiba-tiba kok ya pertanda pertama itu dari ketua lingkungan aku. Ketua lingkungan aku tuh kok tiba-tiba telepon aku bilang gini, Banas, ini ada kursus mandiin jenazah di gereja, ikut yuk. Waduh, gitu. Ini Oke. lagi bergejolak, lagi perang disuruh mandiin jenazah. Enggak, Bu. Itu Oke. pertanda pertama
pertama itu aku udah yang ya ampun. Itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu masih orang gereja juga. Teman gereja itu gini, Mbak Nas ini ada tiket gratis, seminar gratis, orangnya nggak bisa datang, udah dibayar. Kita tinggal datang aja yuk seminar gitu. Ini seminarnya temanya apa gitu. Temanya tuh surga, neraka, dan purgatorium. Waduh, aku bilang, kenapa harus ini lagi sih gitu. Oke. Tapi pada saat itu aku pergi karena aku lagi suntuk yang mikirin itu juga gitu. Oke. Nah, Oke. terus aku pergi. Dan yang ketiga yang waktu kita ke Alam Sutra itu Pari Cirusi yang ketemu Mas Iya. Herwi. Nah, Mm-mm. begitu ngobrol-ngobrol sama Mas Herwi, itu tiba-tiba terakhir Mas Herwi ngirimin aku doa purifikasi, mengajak jiwa berdoa. Aku kaget loh, Mas Herwi kok ngasih aku ini gitu, untuk apa gitu loh. Doa ini gitu. Terus aku kayak ya udah deh nanti siapa tahu nanti berguna gitu. Tapi itu aku kayak antara ngeh apa sama enggak gitu dengan Mas Herwi ngasih aku doa itu gitu ya. Terus tapi itu ternyata itu adalah pertanda ketiga gitu. Dan yang keempat itu aku kenalan sama satu teman baru, kita via WhatsApp. Nah, pas via Oke. WhatsApp itu aku tanya, Mbak kegiatannya apa gitu kan. Oh iya, aku produksi ini gitu. Jadi dia kayak menampilkan kerajinan-kerajinan yang dia apa namanya dia produksi, sama aku lagi belajar ini, belajar ini. Dia ngirimin foto-foto gitu kan. Ada satu foto yang membuat aku kayak tersentak gitu ya. Ternyata aku melihat dia di pinggir peti jenazah dan dia lagi merias jenazah gitu. Di situ aku kayak oh iya ya. Kayaknya aku tengok kiri, tengok kanan, depan belakang emang udah. Aku kayak oh ya, kayaknya emang benar deh aku harus kembali gitu, kayak pertandanya udah ini ya. Udah banyak gitu. Dan itu pun aku masih negosiasi sama Tuhan gitu, kayaknya ngerasa Tuhan gitu. Masa iya sih gitu aku yang sekecil ini harus ngangkat pasien-pasien lagi gitu ya. Oke. Aku tuh kayak aku juga sayang gitu sama diri aku yang badannya kecil ini gitu, kok ya harus kerja itu lagi gitu. Dan entah bagaimana caranya ternyata aku dipertemukan lagi dengan Mas Herwi gitu. Dan bertemu lagi di satu acara, dan di situ Mas Herwi mengajarkan cara bagaimana kita bekerja dengan alam semesta. Jadi Mas Herwi pernah cerita bahwa ada orang-orang tua itu bisa naik bukit karena dia bekerja sama dengan semesta. Kalau dia nggak bekerja sama dengan semesta, mungkin orang-orang tua ini nggak bisa mendaki bukit itu. Jadi di situ kita diajarkan itu. Dan itu aku kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa lagi nih cari alasan untuk untuk menolak, kok aku dipertemukan Mas Heri ngomongnya begini lagi. Dan di situ juga ada sesi healingnya gitu, dan aku sempat tersentuh juga sih dengan kata-kata Mas Herwi yang bilang, mari kita merayakan niat baik kita, mari kita merayakan kehendak Tuhan. Itu kayaknya udah udah gongnya. Oke. Aku kayaknya ya udah gitu. Akhirnya ya ya udah gitu. Walaupun Oke. kadang-kadang aku kayak ngerasa iya ya Tuhan ya benar ya gitu. Tapi dengan semua pertanda dan kebetulan-kebetulan yang didatangkan, aku kayak oke, aku terima itu gitu, dan aku minta tolong kalau memang itu panggilan aku minta tolong dipertemukan dengan memang teman-teman perawat juga yang memang satu suara dengan aku gitu, bahwa kita nggak nerima pasien yang random lagi, tapi memang khusus pasien-pasien yang memang sudah memilih meninggal secara alami, tidak lagi ke ICU, tidak lagi pembedahan, tidak lagi ke rumah sakit mungkin. Mereka milih meninggal di rumah dan diurus baik-baiknya, sehormat-hormatnya mereka bisa meninggal bermartabat, merasa ditemani, dan ada di rumahnya sendiri gitu. Itu sih Pak Ari. Walaupun aku juga nggak ini ya, nggak tetap terbuka, artinya kalau misalkan
kan kalau di rumah sakit tuh ada aja ya orang-orang yang memilih untuk tidak berkeluarga, akhirnya mereka memilih meninggal di rumah sakit tapi dengan minimal care gitu. Artinya ya kalau nggak, sorry, nggak makan ya dikasih makan, nggak bisa makan pasang infus, tapi hanya minimal care. Dan mereka kadang-kadang ada keluarga tapi untuk standby menemani itu kan nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Itu hanya ya kalau perawat juga tetap ada kan di sana, tapi ketika kita hadir mereka punya perawat pribadi, mungkin apa ya, mereka bisa lebih ditemani di saat-saat mereka seperti itu. Itu sih Pak Ari yang I pengen see. aku coba kasih ke orang-orang yang berjodoh dengan aku untuk menjadi pasien aku gitu. Keren sekali ya. Oke, Mbak Anas, Hah? gini. Seringkali ya, Ya. kalau kita merenung gitu ya, kita kan selalu pengen panggilan-panggilan hidup kita itu panggilan-panggilan keren gitu ya. Iya betul. Keren kata dunia ya, Iya, begitu ya. iya. Eh, Pengennya mungkin setiap orang pengennya jadi filantropis gitu ya. Iya. Kaya raya, berbagi segala macam. Pokoknya kan itu kan sesuatu yang mungkin keren gitu ya menurut Iya. menurut pandangan dunia gitu ya. Kalau dari pengalamannya Mbak Ana sendiri gitu ya. Mm-mm. eh, Apa yang membuat semua orang itu akhirnya bisa menerima panggilan hidupnya? Mungkin panggilan yang menurut dunia itu bukan sesuatu yang keren gitu, Mbak Anas gitu ya. Apa ya? Apa yang membuat orang itu akhirnya bisa 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 menerima bahwa panggilan saya tuh sebetulnya ini gitu. Kayak Mbak Anas tadi cerita menemani orang untuk tanda kutip mempersiapkan kematiannya gitu ya. Iya. Eh, ini kan sesuatu yang cukup jarang ya untuk Iya. didengar ya gitu Iya, ya Mbak. iya, iya. Mbak, didengar aja jarang jarang gitu, apalagi untuk dilakukan gitu. Sampai akhirnya Mbak Anas bisa punya sudut pandang begitu aja gitu ya. Kira-kira apa sih yang orang perlu lakukan untuk melepaskan tularan-tularan dunia kalau menurut Mbak Anas gitu? Kalau menurut aku sih Pak Ari memang banyak hal yang perlu kita lepas ya Pak Ari ya. Aku sendiri tuh kayak lebih orangnya tuh kayak logika banget gitu. Apa-apa kalau nggak masuk akal nggak mau gitu. Hmm. Terus itu juga kita karena di pikiran kita tuh keruh, hati kita keruh, itu yang kita mesti beresin, kita mesti berdamai dulu gitu Oke. dengan diri kita gitu. Karena kalau kita nggak berdamai sama diri kita, apalagi kita berdamai yang kayak gitu gitu. Iya gitu. Jadi mm, itu juga yang Cirusi bilang kalau kita langsung ke bagian pearl itu kan kita berdamai dengan hubungan-hubungan kita dengan diri kita sendiri. Aku juga banyak yang perlu aku bereskan tentang hubungan aku sendiri gitu, tentang kemarahan aku. Aku kan punya problem yang kayak kemarahan dan kesepian ya. Itu bersumber dari perpisahan-perpisahan yang ada di hidup aku gitu. Ketika aku beresin itu dulu, itu baru Hmm. aku, maksudnya terima itu dulu, beresin itu dulu, Hmm. beresin yang gerundelan-gerundelan beban-beban kita di sini, baru kita bisa gitu loh nerima itu. Kalau enggak di situ aja kita nggak bisa, belum bisa. Sebelum kita beresin yang luka-luka kita, tularan yang ada yang selama ini kita dapat, jangankan ngelihat menerima panggilan gitu, melihatnya pun nggak bisa gitu. Padahal kan itu panggilan itu kan udah aku kerjakan kan bersekian lama gitu. Tapi Hmm. aku melihatnya dari sudut yang negatif terus gitu. Tapi Hmm. waktu aku pertama kali ikut yang activation itu aja, itu entah kenapa aku selalu bilang sama Ci, aku kayak ngedapet keajaiban lu ikut yang satu itu, step pertama itu, karena tiba-tiba aja narasi di dalam diri itu tiba-tiba berubah dan kita tuh jadi positif terus ngelihat dan memudah memaafkan gitu. Tadinya tuh kalau kita berbuat sesuatu itu kayak lama gitu kita hilang untuk aduh kok aku bisa begitu sih, kok aduh bego banget sih, oh begini gitu. Kayak sampai ke bawah gitu. Tapi dengan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu.
kita melakukan kesalahan ya udah gitu, kita bisa terima itu memang salah, besok ya udah nggak usah gitu. Jadi kayak nggak butuh waktu lama itu. Pokoknya kita setiap melihat sesuatu tiba-tiba aja tanpa kita harus dimotivasi berpikir positif, harus positif, positive thinking gitu nggak perlu gitu. Emang udah otomatis melihatnya itu dari kok bisa beda ya. Itu baru aku dari activation aku ngerasain. Activation aja itu sudah membuat aku melihat geser gitu loh Pak Ari cara melihatnya. Aku pernah cerita sama Cirusi dulu itu aku kalau ngelihat orang senyum sama aku gitu, apalagi laki-laki, ih ini ngapain ya senyum-senyum, ih pasti maksudnya udah nggak bagus gitu, Oke. niatnya nggak bagus gitu. Tapi giliran ada yang orang perempuan aku senyumin dia nggak bales, aku juga marah gitu, maksudnya ih ya ampun susah amat gitu, maksudnya cuma senyum aja apa susahnya sih. Jadi kan kayak gimana ya, negatif terus gitu. Tapi Oke. ketika aku udah selesai, udah membereskan, aku berdamai dengan diri aku sendiri, orang senyum ya aku senyumin, ternyata ya emang cuma senyum aja gitu. Maksudnya tuh nggak ada seperti yang aku pikirkan sebelumnya gitu, bahwa ih dia maksudnya genit atau apa gitu ya laki-laki. Padahal enggak, cuman basa-basi. Maksudnya namanya kita ketemu ya Pak, Iya, ya iya, 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 iya. bersenyum ya sudah gitu kan. Bukan berarti itu kan karena aku single gitu kan. Maksudnya begitu disenyumin laki-laki, maksudnya apa sih itu gitu kan. Padahal enggak gitu. Dia cuman emang kita ketemu pantas-pantas lah ya kita senyum ketemu Iya, terus iya. senyum gitu. Oh iya senyum ya sudah. Ternyata sudah begitu ada orang aku balas senyum nggak senyum ya sudah. Mungkin memang dia lagi ada keruwetan di dalam yang nggak bisa senyum kan senyum memang aku yang pengen bukannya dia yang aku Oh, harap sih. untuk dia bersenyum sama aku gitu. Iya. Nah, itu tiba-tiba aja aku berubah ngelihatnya, dan Oh, dengan kita, berdamai dengan diri kita, memperbaiki hubungan-hubungan kita, itu dulu, dari kita dulu, baru kita bisa menerima yang kayak gitu sih, Pak Ari. Karena untuk, apa ya, menerima hal yang aneh itu memang kita juga perlu perlu iya, hati iya. yang seluas samudra, diluasin dulu hatinya, dibuang-buangin dulu. Oke. Berarti bisa dibilang gini ya Mbak Anas ya. Mhm, Perjalanan Mbak Anas untuk akrab dengan perpisahan, perjalanan iya, hidupnya Mbak Anas untuk mhm, akrab dengan perpisahan zaman dulu, itu adalah sarana dari semesta supaya Mbak Anas siap dan akhirnya menemani orang untuk 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 menghadapi perpisahannya ya, iya. gitu ya. Berarti sebetulnya yang dulu-dulu kita sesali gitu ya, Iya yang iya, dulu-dulu yang aku kenapa ratapi. ya, kenapa aku dibuat perpisahan seperti ini gitu ya. Malah akhirnya jadi sesuatu yang kita syukuri gitu Mbak Anas ya. Iya, iya betul. Betul Hmm. sih, Pak Ari. Nah, sekarang Mbak Anas, ini pertanyaanku terakhir di sesi ini ya. Nanti kita ngobrol sama teman-teman seperjalanan ya. Iya, iya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan. Sekarang Mbak Anas, setelah Mbak Anas mendapatkan sudut pandang itu, apa sih perasaannya dalam apa sih perasaan yang Mbak Anas rasain dalam menjalani aktivitasnya sebagai perawat dengan spesialis itu ya disebutnya perawat kalau dokter ada spesialis ya gitu. Iya, untuk sementara Pak Ari aku belum terima pasien dulu gitu karena Oh, kemarin oke. aku belum mau mulai dulu dan aku percaya kalau misalkan aku akan didatangkan pasien seperti itu. Aku kan sekarang perawat home care ya Pak Ari ya. Oke, Kalau yang oke, oke. sekarang. Jadi sekarang aku lagi nggak pegang pasien gitu. Jadi Oke. eh, tapi kalau dulu ya aku merasanya sih eh, masih karena itu sebelumnya ya Hmm. masih berbeban berat. Tapi kalau sekarang Hmm. aku belum dapat pasien lagi, masih dalam perjalanan mendoakan siapa yang Hmm. berjodoh, pasien-pasien yang berjodoh sama aku. Tapi dengan aku tahu panggilan aku, maka aku juga tahu orang-orang yang apa ya, yang akan berjodoh sama aku yang seperti itu gitu. Ketika ada tawaran yang lain, ya aku juga berani menolak bahwa oh ini bukan aku gitu. Itu sih Pak Ari. I see. Keren ya. Keren loh. Aku pribadi merasakan bahwa eh, yang pilihan Mbak Ana saja pilihan yang jarang dan Iya, berani menolak untuk sesuatu yang mungkin ini bukan aku. bukan aku gitu ya. Iya, dan aku Nah, lagi tidak pegang pasien lagi gitu, berani-beraninya nolak iya. gitu ya. Heeh, heeh. Nah,
Mbak Anas pernah mengalami perasaan ini nggak, bertempur dengan dirinya antara kenyataan hidup gitu ya, tapi hidupku harus berjalan, kompromi soal duit gitu ya, dan juga tentang perasaan yang barusan tadi gitu. Gimana menyikapinya Mbak Anas? Kalau dulu sih aku sering banget ya, Pak Ari ya, sering nerima pasien-pasien yang sebenarnya bukan aku gitu. I see. Terutama aku kalau apa ya, pasien yang terlalu lama, terus itu juga aku kayak waduh kalau aku begini-begini terus gitu ya, kayak aku juga kayak stuck gitu. Di satu pihak kalau kita punya Pak, ini kalau aku home care ya. Hmm. Kalau kita punya pasien yang jangka panjang seolah-olah kita tuh enak gitu ya. Wah, kalau pasiennya lama, income aku juga lama gitu kan. Maksudnya panjang nih gitu. Beda kalau kita sebentar doang, terus pasiennya nggak ada, kita nunggu lagi kan. Kalau kita dapat pasien, itu kan artinya income kita juga terputus-putus ya. Nggak terus aja gitu. Beda yang kalau pasiennya sakit stroke sampai 11 tahun gitu. Waduh, kalau aku juga nggak sanggup gitu kan. Gitu. Memang secara finansial wah kita akan ini mah pasien yang lama gitu kan. Itu kita akan dapat terus. Tapi memang aku ngerasa aku nggak cocok sih kayak gitu yang seperti itu. Aku memang pengen yang sebentar sebentar sudah, dan aku percaya bahwa yang cocok sama aku akan didatangkan. Karena aku percaya itu karena sebelum ini aku punya pasien itu juga nggak ada, terus ada gitu-gitu loh Pak Ari. Jadi kan dengan seringnya ada dan tiada itu aku udah bisa menerima gitu. Jadi kalaupun lagi nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada aku terima, karena aku udah berkali-kali juga aku terima, wah ternyata ini nggak cocok sama aku gitu. Tapi pernah juga begitu aku nggak cocok, tapi aku udah oke. Waduh, tapi kok ini kayaknya nggak cocok sama aku kondisi pasiennya gitu. Akhirnya dilalahnya gimana, pasiennya sendiri yang batalin ke aku gitu. Jadi makanya oh ya udah berarti aku aman gitu. Kalau kalau enggak kan aku nggak enak juga ya, udah terima, udah oke, apalagi orang sakit ya kan dia nyari perawat yang cocok sama dia dan mereka kan biasanya pasien-pasien keluarga pasien itu juga pengen punya persyaratan-persyaratan tertentu gitu. Aku pengen perawat yang begini, pengennya begini, begitu udah oke sama-sama oke kok aku yang batalin kan nggak itu ya. Tapi dilalahnya kalau emang nggak cocok beberapa kali aku menemukan bahwa mereka sendiri tiba-tiba ada aja gitu. Pernah sekali itu malah tadinya kita mau ngerawat di rumah, tiba-tiba pasiennya karena perawatnya satu keluar gitu. Aku mau menggantikan. Tapi ternyata begitu aku harinya mau masuk, aku ngerasa ini kayaknya bukan pasien aku deh. Aku sendiri udah nggak cocok gitu kayaknya. Akhirnya tiba-tiba pasiennya kondisinya turun, masuk rumah sakit, masuk ICU gitu. Oh, aku yang dibatalin gitu. Jadi ya sudah, semesta sendiri yang udah ngekat aku kalau ini memang bukan aku gitu. Bukan cuma aku yang ngekat, sosokan ngekat gitu. Tapi suka jalannya tuh suka seperti itu. Menarik ya, menarik ya. Kita apa ya, memilih jodoh kita gitu ya gampangannya. Oke, 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 oke. Yuk, sekarang kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan bisa tulis di fitur chat. Ini saya baca dulu yang di fitur chat. Nanti setelah saya bacain yang di fitur chat, teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan ya, nanti buka mikrofonnya atau tulis di fitur chat juga boleh gitu ya. Ini dari Mas Anindito Pramono. Untuk belajar dan menerima misi untuk belajar dan menerima misi kita, kadang semesta menghajar kita dengan paksa ya. Lalu apakah free will itu hanyalah ilusi dan kita hanya bisa menerima saja? Ya, ini silakan Mbak Anas, tanggapannya gimana Mbak Anas? Free will. Gimana ya maksudnya aku juga agak bingung, coba Pari yang bahasa sederhananya aja Oke, biar aku. silakan Bu. Oh ya, iya. Free will. Sebetulnya ini kita pernah bahas ya di suatu webinar. Sebetulnya yang dibilang free will itu adalah ketika kita belum betul-betul mengenali keinginan kita yang sejati gitu ya. Karena keinginan manusia sendiri
itu sebetulnya seringkali bias. Kita pikir kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata bisa jadi apa yang kita inginkan itu sebetulnya bisa jadi tularan, bisa jadi adalah ego, bisa jadi karena luka gitu ya. Jadi seringkali kita sendiri bias dengan free will itu sendiri. Nah, sebetulnya akan ada satu titik ketika kita sudah mengenali yang sejati ya, kita sudah bisa melepaskan tularan, kita sudah bisa melepas ego, dan akhirnya kita bisa melihat ke inti dari keinginan kita yang munculnya dari panggilan, dari keberadaan kita akan menemukan bahwa ternyata free will kita itu selaras dengan semesta. Jadi sebetulnya akan ada satu titik ketika kita melihat bahwa yang ada itu bukan hanya free will, tapi yang ada adalah divine will, yaitu keinginan semesta yang sebetulnya selaras dengan panggilan kita. Dan pada saat kita sudah selaras, bisa dibilang tanda kutip, kita bahkan tidak memikirkan bahwa kita tuh butuh free will gitu. Karena ternyata kita sudah mengenali, oh iya ya, takdir, dharma atau apapun itu namanya, itu ternyata kita akan menemukan apa yang kita inginkan sama dengan yang kita butuhkan. Apa yang apa yang bisa membuat kita puas, apa yang membuat kita merasa penuh, itu ternyata sudah disediakan jalannya. Gitu. Jadi pada akhirnya free will itu akan tanda kutip akan menghilang begitu kita sudah kembali ke inti diri kita yang bukan lagi ego, bukan lagi tularan gitu. Jadi sebetulnya apa yang kita inginkan dan kita butuhkan sama dengan jalan yang memang sudah disediakan. Jadi tidak ada yang dipilih, tidak ada yang dikorbankan gitu ya. Ya semuanya selaras. Keinginan kita sama dengan panggilan kita. Terima kasih, Bu. Tambahan? Nggak ada. Oke, kita Mbak lanjut Anas ya. kalau ada tambahan Iya. boleh. Enggak sih. Oke. Cukup sih. Ini pertanyaan dari Mas Anindito lagi ya. Ya. Maaf, yang memberikan doa purgatori adalah Apakah Mas Herwiratno penulis buku Mati Tak Berarti Pergi? Begitu ya, Mbak Anas ya? Bener ya, Ya, Mas Herwi yang itu ya, yang nulis buku Mati Tak iya, Berarti Pergi. Iya, betul. iya, iya. Yes. Nah, ini pertanyaan dari Mas Didi nih. Ini juga pertanyaan menarik nih. Gitu. Malam Mbak Anas, Mas Hari, dan Mbak Rusi. Menarik banget bincang tentang panggilan. Pengennya yang keren, baliknya yang itu-itulah. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Didi nih, Mbak Anas. Apa yang membuat keputusan Mbak Anas itu yakin bahwa yang diarahkan itu benar? Apakah karena berulang-ulang ditunjukkan atau apa ya, Mbak? Atau apa yang Mbak sampai keputusan, ya udah deh Gusti saya jalani ini. Pas banget Pas nih, Mbak. banget nih, Mbak. Hatur nuhun. Apa, Mbak Anas? Ya, selain yang tadi ya, yang pertanda-pertanda udah banyak itu ya, Pak Ria, gitu ya. Itu yang bikin aku yakin satu. Yang kedua juga aku yakin sih karena dulu kalau aku lihat ke belakang gitu ya, pada saat aku melakukan hal-hal itu tuh aku boleh dibilang kesempatan itu didatangkan gitu. Kan dulu teman-teman aku ya udah Anas tuh di tempat situ gitu, ditempatin di situ, dia udah jagonya kayaknya udah gitu. Itu kayak boleh dibilang tempat itu dipersilahkan orang untuk aku kalau aku lihat ke belakang ya Pak Arya, dengan secara tidak langsung ya gitu, aku ditempatkan di situ. Itu yang pertama. Walaupun dulu aku waktu home care juga sering aku merasa ditinggalkan ketika pasien-pasien itu kondisinya turun, kok teman-teman aku ada yang nggak masuk, ada yang apa gitu. Memang sih aku pikir mereka kayak alasan aja ninggalin aku di kondisi pasien yang seperti ini gitu. Padahal kan secara nggak langsung juga mereka ini ya menempatkan aku emang itu udah bagian kamu gitu loh. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir itu aku kayak ngerasa setiap kali aku mengurusi pasien-pasien yang kayak gitu, aku selalu diberi kemudahan dan banyak kebetulan-kebetulan yang
memudahkan aku mengerjakan itu gitu loh, Pak Ari. Jadi I aku see. kayak sebenarnya pekerjaan itu aku selalu mendapat kemudahan. Yang susah adalah menerima kalau aku harus balik lagi. Itu yang susahnya. Itu sih penerimaan itu kalau aku. Bukan pekerjaannya. I see, I see. Rasanya itu seperti Penerimaannya. rasanya tuh seperti panggungnya disiapin nama semesta gitu ya, Iya, Mbak udah gitu. Anas ya. Iya, iya. Ya, monggo silahkan kontesnya dimulai. Tiba-tiba tiba-tiba Yudasnya ada, tiba-tiba Pontius Pilatusnya didatangkan ya. Lengkap ya fasilitasnya. Oke, menarik. Iya. Semoga bisa ini ya, Mas Didi ya, menjawab Menjawab. ya. Oke. Lalu dari Mbak Indah, Pak Mbak Indah Mbak Indah ya. Faipotul Himmat. Iya. Malam Mbak Anas, mau tanya, ketika Mbak Anas ada di fase pikiran pengen banget usaha, tapi badan kayaknya nggak bisa gerak, nggak bisa action, apa yang Mbak Anas lakukan di sini gitu ya? Karena saya juga lagi di fase ini. Nah, silakan Mbak Anas. Ya itu pada saat aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita memang pengen tetap usaha ya, karena kan hidup aku harus terus berlangsung gitu. Tapi kok badan nggak gerak, kayak bener-bener stuck, udah nggak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Aku sampai bilang sama Ci Rusi, Ci mungkin ini aku merasakan yang namanya kelumpuhan mental, kata orang itu kayak gini kali ya. Pikiran masih mau bergerak, badan kayak nggak mau gerak gitu. Dan akhirnya yaitu aku ngerasa itu ada sesuatu yang nggak beres di dalam diri aku, tapi aku sudah healing, apalagi ya yang bisa aku lakukan. Nah di situ baru aku nyari mencari hal yang aku pikir bisa aku lakukan, dan aku dipertemukan dengan human design itu. Nah waktu pas human design itu aku mikir, oh apakah aku nggak selaras gitu, makanya aku jadi nggak bisa mengerjakan apa-apa yang bukan panggil apa sih, nggak cocok dengan energi aku. Jadi ya kayak aku pengen tahu deh energi aku apa ya, sampai aku nggak bisa gerak-gerak gini lagi gitu. Maksudnya tuh baru pas begitu udah lihat human design, energi aku apa, itu pun aku ngerasanya udah cocok kok gitu, ini aku gitu, dan healing udah, ini udah, akhirnya yaitu aku ikut individuation healing journey, karena dari situ itu aku tahu bahwa apa yang aku healing di 2021, 2022 itu hanya yang di permukaan. Memang sih ada bagian-bagian juga yang hal lain yang lebih dalam dari masa-masa kecil ada, tapi ternyata itu hanya mengurangi intensitasnya aja gitu, tapi belum benar-benar dibereskan gitu. Dan itu banyak, karena kan kalau di healing journey itu emang dari step-step tumbuh kembang kita ya, dari 07, 7, 14, 14, 21 itu benar-benar di apa ya, dikupas satu sampai begitu yang kita ingat lagi semua peristiwa kehidupan kita gitu. Nah dari situ kita beresin sedikit-sedikit, dan aku juga membereskan ini sampai 14 bulan ya sih ya, hampir 14 bulan. Dari Maret 2023 sampai kemarin 29 April ya. 29 April 2024. Itu 1 tahun itu kita benar-benar membongkar masalah tumbuh kembang dari 0 sampai 21 tahun. Ternyata yang aku selesaikan baru yang masalah kerja dan lain-lain itu, ibaratnya yang masih di permukaan, yang baru kemarin-kemarin terjadi gitu. Sementara yang dulu itu kan belum. Itu sih, Yes, Pak. yes. Oke, thank you Mbak Anas. Ini nanti Mbak Yukiko Hiromatsu nanti ya. Ini kita urut ya. Ini baca pertanyaan yang di chat dulu ya. Lalu Mbak Dian Damayanti. Malam Mbak Anas, ketika bertemu dengan konsep human design lalu mengaktifasikannya, bagaimana caranya? Pendalaman untuk aktivasi tersebut kemana? Ya. Tetap sama Cirusi juga. Tetap dipandu sama Cirusi juga, cuman itu ikut Golden Path ya Ci ya. Itu ada activation, ada juga Venus, baru ada Pearl. Jadi ada 3 tahapan, setiap tahapan itu tergantung dari bulat-bulatnya gitu ya. Bulat-bulatnya, dan di situ baru di apa ya,
dibahas satu persatu berdua sama Cirusi, baru nanti kita dikasih bahan sama Cirusi apa yang perlu kita kontemplasikan, baru dari situ kita ngelihat dari bahan-bahan yang dikasih Cirusi, baru kita ngelihat oh iya, aku punya problem ini, aku punya problem ini, dan di situ setiap isu yang kita punya ada reaktif, ada represif. Misalkan kayak kemarahan itu ternyata kita taunya kemarahan itu adalah reaktif. Kalau orang marah-marah, oh iya itu dia lagi marah gitu. Padahal ternyata ketika orang itu diam juga bisa aja itu marah, tapi yang dipendam ke bawah, ke dalam gitu, itu represif. Jadi dan di situ apa ya, emosi-emosi yang kita punya memang dikorek satu persatu gitu, dibereskan satu persatu, ada kontemplasinya lagi, ketemu Cirusi lagi, kita bahas lagi hasil dari kontemplasi kita, terus cek lagi perasaannya kayak gimana gitu ketika kita mengingat-ingat momen-momen yang seperti itu. Tahap-tahapnya sih ya seperti itu gitu. Oke. Itu Ya, sih, Mbak. thank you Mbak Anas. Nanti bisa tanya ke Bro Charles ya. Bro Charles Iya, coba yang tanya activation, terus ya Venus, ya. individuation journey seperti apa, nanti Iya. tanya ke Bro Charles ya, Mbak Dian ya, Mbak Dian Damayanti. Mas Didi, wah, jadi ingat omongan Mick Jagger. Aduh, ketahuan banget angkatannya Mas Didi. Mick Jagger ya. Jadi ingat omongan Mick Jagger, bukan saya yang memilih rock and roll, tapi rock and roll yang memilih saya. Ya. Yes, 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 yes. Oke, ini Mbak Yukiko raise hand ya. Silakan buka mikrofon, Mbak Yukiko Hiro Matsu. Natsu. Iya, oh, ya selamat malam semua. Ini pakai email, alamat email. Ya, saya baru mengenal konsep human design ini beberapa bulan dan baru sekedar membaca dan menonton YouTube-nya. Saya punya banyak teman perawat di Makassar. Perawat ICU, perawat anak, perawat lansia, dan berbagai perawat, dan saya melihat mereka itu untuk menenangkan dirinya saja jatuh bangun, belum lagi di rumah menenangkan anak-anaknya dan keluarganya. Ini izin bertanya, ini pada saat Mbak sampai menemukan detail ini, apa kan alam itu sudah memberi tanda-tanda ya, ibaratnya itu Mbak sampai ini nggak sih, sampai kayak cuti dari kerjaan dulu sampai merenung, butuh ya, karena saya cukup paham ritme kerja perawat itu seperti apa, apalagi yang kalau jaga malam dan seperti itu. Dan gimana Mbak akhirnya boleh berani memutuskan bahwa inilah saya, sementara ya biaya hidup kan zaman sekarang ya seperti itu, apalagi kalau hidup di kota besar, single mother dan seperlunya, karena banyak teman-teman saya pun yang merasa, yang orang perawat ya, mereka bilang ini kayaknya bukan gue dah, tapi tidak berani untuk keluar dan memutuskan bahwa ini ya seperti itu ya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Mbak Anas. Iya benar. Kalau saya memang kebetulan kayak udah dilempar sana sini ya, jadi kayak udah mentok, jadi mau nggak mau. Dan kebetulan saya juga merasa beruntung ya, merasa diuntungkan pada saat terakhir saya bekerja. Saya kan perawat home care, terakhir saya bekerja merawat pasien itu memang uang itu saya kumpulkan untuk saya niatkan untuk buka usaha sendiri gitu. Jadi pada saat saya terakhir mengurus pasien dapat sejumlah penghasilan, ya itu saya gunakan untuk belajar dan akhirnya untuk ikut ini juga. Itu saya merasa diuntungkan sih. Begitu apa yang saya niatkan, karena saya memang niatnya kan pengen buka usaha sendiri ya.
begitu saya pengen buka sendiri, dari home care itu memang saya mengumpulkan uang, sejumlah uang. Akhirnya uang itu yang saya gunakan untuk proses ini, sambil tetap saya menerima pasien-pasien, tapi itu memang pasien lepas yang kadang ada, kadang tidak sih. Itu sih yang saya lakukan, karena kebetulan memang saya diuntungkan gitu, posisi saya sedang diuntungkan untuk difasilitasi lah ya, mungkin ya dibilangnya oleh semesta begitu. Pasien dapat uang sekian nih, mau buka usaha, ternyata kok sebagian usahanya nggak ini, tapi masih ada, oke, buat ini deh. Ini bagian dari untuk usaha juga gitu kan. Gitu. Itu kayak fasilitas sih kebetulan saya. Tapi bukan berarti kalau perawat yang lain sambil bekerja terus tidak bisa menemukan panggilannya dan tidak bisa mengikuti healing journey, kayak rasanya nggak juga sih. Pasti bisa kalau memang kita apa ya, kita memang berniat untuk melakukan sesuatu untuk diri kita. Karena aku juga tahu gitu, maksudnya kita bekerja di rumah sakit itu sebenarnya tidak cukup kalau hanya ilmu perawat saja gitu loh. Ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita sendiri, supaya apa yang kita dapat dari rumah sakit paling tidak langsung bisa tertransfer kita bawa ke rumah, atau membuat badan kita nggak enak gitu. Itu juga aku tahu setelah aku keluar dan aku punya kesempatan untuk belajar yang lain tentang energi, tentang ilmu pikiran, sehingga kita saat kita mengurusi pasien, kita tahu energi itu bekerja gimana, bagaimana mengurusi energi kita sehingga kita nggak benar-benar terkuras energi kita untuk urusan pasien aja. Itu sih. Pasti bisa, pasti ada jalannya gitu. Mantap sekali, Mbak Anas. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Mau buka mikrofon juga boleh. Kamu ada pertanyaan ya? Kalau kamu sudah sering bertanya sama Mbak Anas ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Fatim ya. Silakan buka mikrofon. Halo. Ya. Kak Fatim, kok nggak ada suaranya? Tidak ada suara? Sudah open mic. Sudah. Boleh. Ini sebentar ya, Mas Andi Dito ya. Ini Kak Fatim buka mikrofon tapi nggak ada suara. Halo. Kak Fatim. Halo. Oh. Yes. Halo. Wah, tidak ada suara Kak Fatim. Mungkin sambil menunggu. Baru saya mau coba call a friend. 50-50. Oke, silakan. Kak Fatim. Halo Kak, Halo. suaraku Yes. terdengar? Yes, baru kedengar. Jelas ya? Silakan. Oke. Makasih Pak Ari, Cirusi. Terima kasih juga Kak Ana sharingnya. Tadi sih aku nangkep ya dari awal sampai akhir ceritanya tuh inspiring banget. Nah, palingan aku mau tanya, berarti kan di sini Kak Anas udah menemukan misi jiwa dan sudah ada positioning sendiri nih, home care ya kan, terus melayani bisa dibilang spesialis untuk orang-orang yang punya penyakit atau menderita yang akhirnya sampai menemaninya sampai mungkin akhir hayat ya. Nah, kan di situ kalau aku tangkap ya Kak, ada di masa kalau misalnya pasien itu sudah meninggal atau sudah tidak ada, berarti kan ada masa-masa di mana Kak Anas itu tidak ada pekerjaan ya, gitu ya Kak? Ya kan kosong bisa dibilang. Nah, kita kan realistis ya, maksudnya kita butuh uang juga, kita butuh makan juga gitu ya. Ketika kekosongan itu, apakah tertarik untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya itu kayak bisnis dan lain sebagainya, atau memang tetap bahwa ini sudah positioningnya aku, ini misi jiwanya aku tetap di sini walaupun tidak makan gitu. Secara tidak langsung kayak gitu kan. Atau gimana coba? Itu aja pertanyaanku, makasih. Yes. Silakan Mbak Anas.
Ya enggak juga sih ya. Maksudnya walaupun posisi aku itu gitu ya, tapi bukan berarti kalau ada hal-hal yang apa ya, kan kayak misalkan ada pasien cuman pengen pasang infus aja gitu untuk ngasih vitamin, ya itu aku tetap bisa terima. Bukan maksudnya tuh nggak harus yang ini ya, ekstrim banget ini doang terus enggak gitu. Terus kayak aku pasien minta suntik ini, minta suntik itu, cuman suntik-suntik kayak gitu aku tetap terima gitu. Terus kayak ada sebagian pasien yang tidak bisa membayar perawat, tapi dia punya keluarga yang mau belajar gimana sih caranya ngurusin orang sakit di rumah gitu. Aku datang mengajari, terus bagaimana caranya ngasih makan yang lewat sonde, lewat selang makanan gitu. Aku datang ngajar, ya itu juga aku tetap terima. Bukan berarti aku sudah itu doang, enggak, yang lain-lain juga aku tetap terima, tapi untuk yang itu kan pasien yang beratnya ya gitu ya, maksudnya kalau yang beratnya aku ini, tapi kalau yang harian yang sebentar-sebentar aja gitu ya aku tetap terima gitu, enggak ini gitu, maksudnya tuh enggak harus udah ini tawaran-tawaran kecil yang seperti itu kan ya, bukan berarti kecil juga ya, tapi kan itu tetap ada ini ada itu gitu ya, diterima juga gitu, enggak harus strict ini doang gitu, enggak. Yes. Itu sih. Thank you Mbak Anas, mantap sekali. Balance. Ya. Oke, Mas. Sebentar. Mas Anindito, boleh buka mikrofon juga? Boleh, silakan Mas. Monggo. Halo, selamat malam Cirusi. Selamat malam Mas Selamat malam Satya. Mbak Anas. Malam. Pak, selamat malam Pak Ari. Terima kasih kesempatan saya boleh bertanya membuka mic pada malam hari ini. Kebetulan kemarin saya juga habis konsultasi dengan Cik Rusi dan banyak menemukan ini ya insight atau pandangan baru dari human design ini. Entah kenapa semesta ini kayak mengarahkan saya untuk mengikuti human design ini untuk konsultasi dengan Cik Rusi. Kebetulan saya juga salah satu pembaca bukunya Pak Herwi Ratno. Mungkin Mbak Anas bisa disalamkan ya kalau sama beliau, karena saya juga menemukan misi jiwa, istilah misi jiwa juga dari beliau, dan sebelumnya itu juga karena saya merasa stuck gitu dalam kehidupan saya. Mungkin pertanyaan saya yang langsung ini, mungkin kalau bisa Mbak Anas bisa atau Cirusi bisa share kalau boleh ini ya, mungkin sifatnya agak pribadi, cuman saya ingin tahu aja kayak juxtapositionnya kayak saya kemarin apa, terus kemudian tipikalnya Mbak Anesnya apa, manifesting generator atau manifesting atau apa, seperti itu. Boleh berbagi? Kalau boleh silakan dibagikan. Terima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Satya. Jadi maksudnya Mas Satya itu Mbak Anas, kalau di Human Design kan ada incarnation cross tuh. Ada type, incarnation cross ya. Boleh cerita singkat nggak Mbak Anas itu incarnation cross-nya apa, lalu type-nya apa gitu. Profile juga boleh. Profile juga Terserah. boleh. Aku manifesting generator 62 ya, 62. Iya. Terus incarnation cross-nya refinement. Left angle cross of refinement ya. Iya. Itu. Mungkin bisa diceritain sedikit refinement itu apa, Bu? Sama ya, kalian sama ya? Sama ya. Iya, kita berdua sama. Beda susunan angka aja kita ya, Mbak Anas. Okay. Refinement itu secara singkat, refine itu kan menyuling gitu ya, mengubah, memurnikan dari yang nggak enak itu jadi enak, dari yang kotor jadi bersih, seperti itu ya. Tapi ini secara energi. Jadi orang-orang dengan left angle cross refinement itu sebetulnya punya tema hidup memurnikan tadi, menyuling gitu. Nah, ini yang tapi bisa berbeda ya antara orang dengan incarnation cross yang sama, tapi mereka bisa mengisi cetakan incarnation cross-nya itu dengan hal yang berbeda. Contohnya ya seperti saya Mbak Anas gitu ya. Refinement kita berbeda bentuk gitu ya Mbak Anas ya. Refinement-nya Mbak Anas secara spesifik itu ditujukan dengan cara merawat, menemani,
Menemaninya mungkin sama ya seperti saya. Saya juga punya energi menemani. Tapi kalau Mbak Anas, panggilan menemaninya itu ternyata masuk ke dunia Keperawatan. perawatan, medis, dan menemaninya itu sangat spesifik ya yang Mbak Anas temukan, yaitu menemani orang-orang yang sedang dipersiapkan. Jadi menemaninya itu untuk memurnikan dari ketakutan, mungkin dari rasa hal-hal kan untuk seseorang bisa pergi pulang itu kan banyak rasa ya sebenarnya ya yang nempel gitu. Nah, itu sendiri mungkin kita perlu energi-energi yang bisa menemani supaya akhirnya bisa pulang dalam yang dibilang dalam damai, dalam tenang dengan melepas itu ya. Nah, Mbak Anas itu energi refinement-nya seperti itu ya, Mbak Anas ya. Iya. Ya, Playground-nya di situ ya. playground-nya ketemunya di situ. Nah, kalau Ibu? Kalau saya menemaninya adalah ya ini seperti saya menemani Mbak Anas ya. Saya itu mungkin individuation facilitator. Jadi saya tuh seneng ternyata panggilannya menemani orang-orang yang lagi mencari dirinya, mencari apa ya, bagaimana hidupnya bisa lebih selaras gitu ya. Mencari orang-orang yang apa ya, menemani orang-orang yang membutuhkan, dan lebih spesifiknya ya orang-orang yang sedang mencari dirinya tadi gitu. Termasuk mengolah shadow gitu ya, menemukan kekuatannya, ada hal-hal yang apa sedang diproses dalam dirinya. Sepertinya ke situ arahnya kalau saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Mas Edwin ya. Halo Kak, saya ngomong-ngomong tadi kalau Mas Herwi dengar Mas Satya tadi, ini enggak ya? Panggil. Saya kok kebayang ya, Mas Herwi bilang ini, gara-gara saya nih orang banyak membahas misi jiwa. Dengan misi jiwa. Kok saya kebayangnya gitu ya Mas Herwi bilang. Oke, Mas Edwin, halo Kak, saya masih di tahap mencari diri dan belakangan telah diarahkan ke hal-hal dan jalan-jalan yang di mana di mata dunia dan zaman sekarang adalah unik dan aneh. Apakah yang harus diri sadari dan agar mempunyai mental baja untuk menghadapi cacian dan kata-kata yang membuat diri menjadi terdengar aneh dan salah dan bingung dengan diri sendiri. Nah, kalau pengalaman Mbak Anas bagaimana nih menyikapi perjalanan dirinya Mbak Anas terhadap hal ini? Kalau aku memang dari dulu emang sering gak nyambung sama orang sih, Pak Ari ya. Jadi maksudnya aku kayak ngobrol orang mungkin bisa, aku bisa ngobrol sama orang yang benar-benar itu boleh dibilang aku kemarinnya juga cerita sama Cirusi bahwa Ci aku ketemu orang yang bisa ngobrol beneran sama aku tuh baru Cirusi loh gitu dibanding dan dari sekian banyak teman aku juga nggak banyak gitu, ada 2 lagi teman perawat tapi selebihnya juga ya sebatas hal-hal yang nggak dalam gitu lah ya. Kalau udah mulai serius itu kayak nggak nyambung nih gitu. Jadi karena aku udah ngerasa dari dulunya sebelumnya agak-agak apa ya berbeda, walaupun nggak kelihatan banget gitu ya. Tapi aku merasa aku sering berbeda dan orang sering nganggapnya aneh-aneh. Terutama karena kan aku perawat, tapi aku sering nyobain usaha ini, orang-orang ini apalagi sih, terus ini apalagi sih gitu kan. Jadi kayak dulu aku jadi perawat juga sambil kayak jualan juga gitu. Ini niat motivasi jadi perawat ini kayaknya lain nih gitu kan. Jadi karena aku sering ada pembeda-pembeda yang lain dari kebanyakan orang, begitu aku menemukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, aku kayak ya udah memang aku dari dulu juga sering nggak sama kok sama orang lain gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Itu sih jadi aku nggak terlalu merasa terbebani dengan apa yang aku berbeda. Cuman kalau dibilang nggak keren ya emang nggak keren juga gitu panggilan aku. Tapi jauh dari semua itu yang bikin aku sulit sebenarnya lebih karena penerimaan untuk aku balik lagi. Itu aja sih kalau aku. Jadi kalau dibilang kenapa kita berbeda dan orang memandang kita berbeda ya nggak apa-apa. Atau memang kita diciptakan Tuhan berbeda ya satu sama lain sebenarnya gitu. Kenapa kita harus sama gitu. Yes. Penerimaan itu ya bahwa ya Iya. memang kita berbeda nggak Iya, emang kita apa-apa.
Yes. Oke. Thank you, Mbak Anas. Kalau Ibu gimana, Bu? Saya enak nih malam ini nih. Iya. Iya, sebenarnya ya itu ya. Sebetulnya kalau kita sudah mulai melihat ke apa ya, ke masing-masing rancangan ya saya sendiri karena akhirnya beberapa tahun ini mendalami human design, sebetulnya saya melihat semua orang itu pada dasarnya memang unik dan berbeda. Yang kelihatannya seragam itu bisa jadi justru karena ya belum ketemu gitu. Jadi sebetulnya untuk kita yang sudah mulai mengenali bahwa kita itu punya pembeda, bahwa kita punya keunikan, sebetulnya kita sudah sedang dalam proses mengenal diri gitu ya. Kalau ternyata di dalam proses itu ada perasaan-perasaan yang muncul, termasuk ketika kita mulai apa ya, belum merasa nyaman menjadi diri kita, masih merasa takut dengan label atau apa kata orang terhadap diri kita jika kita menjadi diri kita sendiri, sebetulnya itu adalah bagian dari pelajaran-pelajaran kita, bagian dari shadow-shadow kita sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau ada rasa tidak nyaman, masih terganggu, masih malu, takut, khawatir, memang itu adalah petunjuk, pertanda hal-hal yang memang masih menutupi jalan kita untuk menjadi diri sendiri. Jadi sebetulnya itu bukan tentang orang lain gitu ya, tapi kalau kita masih terganggu dengan label tertentu, takut dianggap tertentu gitu, sebetulnya yang perlu kita lihat lebih dalam adalah kenapa saya merasa itu. Biasanya di balik perasaan-perasaan itu ada banyak hal-hal yang bisa kita temukan. Biasanya kalau dengan bantuan Human Design dan Gene Keys, kita bisa melihat di balik rasa takut, rasa malu, rasa khawatir itu sebetulnya ada shadow-shadow tertentu yang lebih spesifik. Bisa membantu kita mengenali, oh saya tuh masih terganggu karena ada rasa ini. Entah takut penolakan, entah takut yang lain. Nah sebetulnya yang dikerjakan seperti yang kita kerjakan ya melalui individuation journey adalah kita melihat ke rasa-rasa tidak nyaman itu. Nah, semakin itu diselami, dibuka, dihadapi, sebetulnya kita akan bisa bergeser sampai akhirnya kita merasa fine. Yang tadi ya, kalau kata Mbak Anas, kita akhirnya bisa menerima bahwa kita berbeda dan kita bisa dibilang punya sudut pandang terhadap bedanya kita, uniknya kita gitu ya. Sehingga akhirnya apa kata orang itu satu mungkin tidak lagi mengganggu kita. Kedua, bisa jadi justru kita tidak akan lagi mendapat anggapan aneh gitu ya. Akan ada masanya ketika energi kita sudah nyala, kita membiarkan itu, menerima itu, kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa melihat bahwa bedanya kita itu ternyata sesuatu yang mereka butuhkan. Bedanya kita tuh ternyata ada tempatnya, ada lingkungannya, ada jodohnya. Jadi sebetulnya kita bukan aneh, cuma mungkin kita belum ketemu aja dengan lingkungan yang berjodoh untuk kita berkarya sesuai diri kita. Yes. Seperti malam hari ini Mbak Anas, saya yakin kita nggak ada yang ngelihat Mbak Anas aneh gitu. Padahal mungkin bisa jadi orang di luar melihat Mbak Anas kok gitu ya. Tapi karena kita berada di minimal frekuensi yang sama gitu ya, kita justru melihat apa yang Mbak Anas lakukan itu kok keren gitu. Iya. Nah itu jadi antara aneh dan keren tuh memang beda tipis, tergantung kita dengan siapa, berhadapan dengan apa, dan bagaimana kita memaknai anehnya kita gitu. Iya. Yes. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Nah, mungkin penutup Mbak Anas di Zoom malam ini gitu ya. Dari semua perjalanan yang Mbak Anas jalani gitu ya. Seberapa berharganya Mbak Anas? Menurut Mbak Anas seberapa berharganya penerimaan tadi itu? Penerimaan bahwa oh ternyata ini jalan saya ya. Menurut Mbak Anas bagaimana? Ya,
ini terus ya berharga banget sih kalau menurut aku, karena apa ya, kayak ini hadiah ya buat hidup kita gitu. Maksudnya kita udah mengerjakan banyak hal tapi kayaknya itu tidak ada artinya gitu. Tapi ketika kita dipertemukan dengan sesuatu yang oh Tuhan itu punya apa ya, punya maksud dan tujuan kenapa kita hadir di dunia ini, itu kita kayak dipertemukan dengan diri kita yang sesungguhnya. Kalau misalkan ada istilah yang bilang bahwa indah rencana Tuhan dalam hidup kita gitu, itu memang benar ya Kak Ari ya. Tapi keindahan rencana Tuhan itu akan sulit untuk kita lihat kalau kita masih banyak shadow, masih banyak tularan, masih banyak luka di dalam hati kita. Indah rencana Tuhan itu hanya bisa kita lihat kalau kita udah terang gitu loh. Pikiran-pikiran kita udah lepas dari tularan, trauma-trauma, perasaan-perasaan kita udah lepas dari trauma-trauma. Jadi kita bisa melihat setiap peristiwa kehidupan kita itu dari sisi yang positif. Dari peristiwa ini aku dapat pelajaran apa sih? Dari pertemuan orang ini aku dapat pelajaran apa? Kenapa aku harus didatangkan pelajaran ini di dalam hidup aku? Ketika kita udah bertemu dengan panggilan kita, kita baru tahu, oh ini tuh yang dibilang orang indah rencana Tuhan gitu ya. Karena emang kamu didatangkan untuk ini, untuk bisa menjalankan ini, kamu perlu ilmu ini, dan ilmu ini didatangkan oleh orang ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Setelah peristiwanya udah kita selesaikan, pelajaran yang kita dapat, baru kita ketemu lagi dengan panggilan hidup kita baru tahu, oh sari kehidupan aku ini gitu loh. Dan yang dibilang indah rencana Tuhan itu ini, dan yang baru bisa kita lihat ketika kita ada di dalam terang itu sendiri gitu. Dulu aku pikir jadi terang itu kayak gimana sih gitu, jadi hiduplah dalam terang gitu ya. Jadilah terang dan garam, jadilah anak-anak terang. Tapi jadi terang kayak gimana tuh ya nggak tahu gitu. Tapi setelah aku menjalani proses healing yang panjang ini, aku baru melek gitu loh, kayak orang buta baru melek gitu. Oh terang itu kayak gini tuh, pikiran yang terang, hati yang terang, kita bisa melihat rencana yang dibilang orang indah rencana Tuhan dalam hidup kita itu ini gitu loh. Itu yang membuat aku merasa apa yang aku jalani itu berharga, dan itu aku hadiahkan untuk diri aku yang sudah menjalani banyak pelajaran-pelajaran yang menurut aku itu tidak menyenangkan gitu. Dan perjalanan ini aku rasa layak buat aku untuk aku jalani, untuk ketemu terang yang ada di dalam diri aku dan tahu panggilan aku. Dan aku berterima kasih sama Cirusi yang sudah membantu aku mengingatkan untuk apa aku hadir di dunia ini. Wah, senang banget itu. Itu Mbak. Mbak Ari, Cirusi. Terima kasih banyak Mbak atas sharingnya malam hari ini gitu ya, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Mbak Anas gitu ya. Iya, Terima sama-sama kasih. Cirusi, Pak Ari, teman-teman semua. Terima kasih. Yes. Dan juga terima kasih teman seperjalanan semua sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di Zoom bareng Lompatan Hidup di kesempatan mendatang. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Anas, sekali lagi terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Oke. Izin end meeting ya teman-teman. Terima kasih.